Hai in people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Di Pocil kali ini kami mengundang seorang politisi dari PDI Perjuangan. Beliau juga pernah menjadi seorang wartawan, juru bicara KPK dan juga juru bicara Presiden. Nah, langsung aja nih ya kita sambut ya, Pak Johan Budi. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik Elsa. Baik Pak, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Ya, lagi sibuk apa nih Pak di DPR ini Pak? Ya, ini baru pembukaan masa sidang yang kelima. Jadi, ya rapat-rapat lah, di reses kan. Kalau reses kita kan ke dapil istilahnya, ke daerah pemilihan. Kalau Pak Johan sendiri itu dari dapil mana Pak? Saya dari dapil Jawa Timur 7, Magetan, Ngawi, kemudian Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan. Oh gitu. Oke. 5 kabupaten. Iya Pak. Nah ini pengen tahu nih Pak, dengan background dari juru bicara, terus juga sekarang menjadi politisi, sebenarnya ada challenge tersendiri nggak sih Pak? Jadi gini, Pak, ketika saya jadi juru bicaranya Pak Presiden Jokowi, staf khusus bidang komunikasi, menjelang akhir beliau yang periode yang pertama, itu saya ditawarin dari teman-teman di fraksi PDIP waktu itu melalui Mas Pramono Anung Seskap. Dari waktu itu awalnya saya diminta bantu dari sisi kehumasan awalnya, kehumasan di partai, kemudian diminta nyalek juga gitu. Saya izin Pak Presiden Jokowi waktu itu, kemudian oleh beliau saya diizinkan lah. Nah status saya waktu itu kan juru bicara Presiden ya, di staf khusus Presiden, lalu saya nyalek lah gitu. Kemudian saya ditaruh di daerah pemilihan Jawa Timur 7 dan alhamdulillah bisa masuk ke Senayan itu. Iya Pak, tapi waktu ditawarin tuh kenapa mau sih Pak? Ya, jadi gini, saya itu awalnya berpikir ya kalau kita bekerja di sebuah lembaga yang punya kekuasaan ya, quote-unquote, semakin tinggi itu kan semakin banyak yang bisa kita lakukan lah, kira-kira begitu. Nah, DPR ini kan punya 3 fungsi. Satu, membuat undang-undang, legislasi dengan presiden atau pemerintah. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pemerintah tentu saja. Yang ketiga, budgeting. Budgeting itu bicara mengenai anggaran dengan pemerintah. Jadi anggarannya siapa? Anggarannya pemerintah. Jadi 3 fungsi itu. Nah, saya berpikir kalau jadi anggota DPR bisa ikut andil dalam membuat undang-undang, pokok-pokok pikiran yang selama ini ada di pikiran saya misalnya, itu bisa ikut dituangkan, direalisasikan. Tapi memang banyak yang banyak yang belum memahami bahwa DPR itu bukan satu entitas gitu. Jadi bukan kan belakangan ini sering kita mendengar ya, misalnya soal undang-undang perampasan aset gitu. Di persepsi publik nih DPR kok menghambat gitu. Jadi seolah-olah DPR itu satu entitas gitu ya. Padahal di DPR itu ada 9 fraksi yang suaranya bisa beda. Antar fraksi itu bisa beda, sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa DPR itu satu suara yang kemudian ini saya ambil contoh yang kemarin lagi viral ya, yang berkaitan dengan undang-undang perampasan aset itu. Nah, ternyata waktu itu draftnya juga belum diserahkan pemerintah kepada DPR, sehingga DPR belum bisa quote-unquote membahas undang-undang itu. Tapi poin saya adalah DPR selama ini dimengerti atau dipersepsikan sebagai lembaga yang punya satu suara gitu.
Padahal kan tidak. Iya. Membahas undang-undang pun di DPR itu bisa juga ada 1-2 fraksi yang Berbeda. tidak setuju gitu ya. Tapi kan demokrasi kita suara terbanyak ya. Itu ya, mau nggak mau yang tidak setuju harus ikut yang ini sehingga disahkan. Artinya apa? Artinya DPR itu bukan satu entitas bulat satu gitu ya, yang suaranya setuju atau tidak setuju. Tidak begitu gitu. Ada pertarungan pertarungan kepentingan politik ya. Ada pertarungan ide dan gagasan tidak hanya antar fraksi tapi juga antar anggota DPR pun bisa berbeda meskipun dia satu fraksi gitu ya. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dinamika di DPR itu bisa banyak pendapat lah kira-kira gitu. Iya Pak, setuju sih karena kan kita yang satu keluarga aja bisa berbeda pendapat gitu ya Pak ya, apalagi yang ini dari berbeda-beda fraksi gitu kan Pak. Nah tapi kalau misalnya nilai-nilai apa sih Pak sebenarnya yang Pak Johan pegang saat sedang menjalankan tugas? Ya selama ini saya tetap memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi ya, yang sejak saya bawa dari mulai saya jadi wartawan, kemudian di KPK, kemudian di juru bicara atau staf khusus presiden, sama nilai-nilai itu tetap saya pegang ya dimanapun saya berada gitu. Nah, tentu itu tadi bahwa kadang-kadang ada yang salah persepsi begitu saya masuk di DPR, kemudian saya bisa melakukan atau bukan membuat keputusan yang benar-benar bisa diharapkan oleh masyarakat banyak. Tapi kan tidak begitu. Tadi saya sampaikan kan suara di DPR itu kalau saya di Komisi 3 ya 1 dari 50 anggota Komisi 3 yang mungkin bisa beda. Tapi nilai-nilai itu tetap saya jalani dan semoga sampai akhir jadi anggota DPR 2024 nanti nilai-nilai itu masih tetap bisa saya pertahankan. Iya, amin Pak. Pasti sih aku percaya sih sama Pak Johan. Tapi kalau dari personal experience sendiri nih Pak, lebih enak sebenarnya jadi wartawan, jadi jubir apa jadi politisi nih Pak? Pressure-nya lebih tinggi yang mana Pak? Ya, pressure yang paling tinggi yang stres ya. Quote-unquote itu tentu ketika kerja di KPK sebagai juru bicara KPK ya, yang kadang-kadang mengumumkan seseorang menjadi tersangka. Itu kan seolah-olah saya membuka quote-unquote aib orang gitu ya, yang padahal itu kan memang tugas saya hanya mengumumkan, tidak ikut menentukan orang ini jadi tersangka atau tidak. Tapi persepsi itu kan muncul kemudian ya itu tadi kan pasti ada yang nggak terima kan ya itu tadi membuka aib seseorang. Tapi alhamdulillah sepanjang saya di KPK dukungan publik kepada KPK cukup tinggi lah. Ya Pak Johan nih, setelah jadi wartawan, setelah jadi jubir dan jadi politisi, masih ada nggak sih Pak jabatan yang ingin dicapai gitu setelah ini? Saya selalu kadang-kadang ditanya ya, ingin jadi apa gitu. Dalam perjalanan yang saya jalani, perjalanan hidup ini, saya mengalir aja. Saya juga tidak tahu ya, setelah jadi wartawan, saya ngelamar di KPK, diterima di KPK, hampir 11 tahun di KPK. Kemudian saya mengundurkan diri sebenarnya di KPK itu. Setelah Rani jadi pimpinan nggak lolos waktu itu di DPR, kemudian saya mengundurkan diri. Saya juga nggak tahu saya mau jadi apa waktu mengundurkan diri itu. Kemudian nggak lama. Sempat kosong berapa lama tuh Pak? Ada kali seminggu ya. Oh seminggu. Dulu saya ingin balik ke media dulu, pengennya dalam hati ya. Waktu itu setelah di KPK, saya ingin masuk ke media lagi. Bahkan waktu itu sudah dihubungi oleh sejumlah media televisi, termasuk televisi untuk diajak bergabung waktu itu.
tapi belum sempat kita serius gitu ya, tapi sudah ada tawaran waktu itu ya. Saya tinggal, kemudian saya ditelepon oleh pihak istana, kemudian dipanggil Pak Presiden Jokowi, ya, kemudian ditawarin untuk menjadi istilahnya juru bicara presiden, kira-kira begitu. Jadi kalau Anda nanya apa sih, itu tadi saya sekarang pada tahapan bagaimana saya ini menjalani sisa umur ini lebih bisa banyak berbuat Bermanfaat buat orang lain. Oh, oke. sama. Ya, jadi let it Dimanapun flow saya ya Pak. berada. Let it flow aja ya Pak ya. Hah? Let it flow. Iya. Iya. Nah tapi selama apa ya Pak bekerja gitu ya Pak, pernah nggak sih Pak mengalami ancaman atau godaan sering gitu? kalau di KPK dulu. Oh iya Pak, paling Iya. parah apa Pak? Ya pernah dulu mobil ditabrak pernah, Oh iya. naik motor ditabrak pernah juga. Cuman dulu kan itu tuh nggak terceritakan kan, nggak boleh oleh pimpinan KPK diceritakan. Beda setelah saya nggak di KPK kan banyak cerita. Iya. Zaman dulu banyak ada penyidik yang ditabrak juga ada. Tapi dulu itu kebijakan pimpinan KPK zaman dulu itu untuk tidak di expose ke Iya. media. Nanti kita dikira takut gitu. Iya iya betul betul. Jadi kalau soal ancaman itu kan nggak cuman ancaman Verbal. fisik, Iya. verbal, tapi juga ancaman kenyamanan juga. Iya betul. Ngerti kan maksudnya? Iya Pak. Ya. Betul. Kalau Pak Johan sendiri nih, happy nggak Pak? Enjoy nggak Pak jadi politisi? Saya nggak enjoy. Oh nggak enjoy Pak? Nggak enjoy. Banyak loh Pak yang Tapi mau. saya kalau di mana sih puncak karir saya yang kalau ditanya ya, Iya. tapi kamu kan nggak nanya. Oh iya. Kalau kamu nanya saya jauh. Ya. Boleh deh Pak jawab Puncak, Pak. menurut saya puncak karir saya yang saya benar-benar merasa quote-unquote Iya. berguna ya sama itu ya ketika saya di KPK. Berarti paling memorable lah ya Pak ya. Kalau memorable itu kan bisa kenangan indah Iya, dan kenangan tidak. Ini bukan soal kenangan, tapi soal itu tadi lebih quote-unquote ada gunanya. Iya. Bukan di sini berarti nggak ada gunanya. Ada tapi dong Pak pasti ada Pak. dimanapun ini juga ada gunanya, termasuk ketika di Pak Presiden Jokowi juga. Tapi puncak karir saya itu menurut saya ya ketika jadi juru bicara KPK. Iya Pak. Meskipun pekerjaannya hanya bicara gitu. Itu bicara itu justru yang penting tuh Pak. Karena kan semua orang mendapat informasi melalui Pak Johan gitu kan Nah. Pak. Nah Pak, ini aku mau nanya nih Pak. Stigma politisi itu kan dibilang negatif ya Pak ya di masyarakat. Tapi kalau Pak Johan sendiri menanggapi stigma tersebut gimana Pak? Gini, kalau Anda bekerja, Anda hidup itu basisnya adalah bagaimana omongan orang, maka dimanapun Anda bekerja itu pasti ada Nggak nyaman. ada omongan jelek, omongan baik, pasti ada. Anda jadi wartawan sama Iya. juga. Anda jadi anggota jadi di KPK juga sama gitu. Tapi yang penting itu tadi kita bekerja yang benar saja gitu, yang benernya seperti apa, sama nilai-nilai yang kita bangun jangan luntur dimanapun Anda berada. Setelah itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Orang-orang muda itu menjadi apatis gitu terhadap itu. Orang ngomong A tapi dia tidak melakukan A. Dia berjanji akan melakukan B, tetapi dia tidak melakukan B gitu. Oke. Itu banyak kita temukan gitu. Sehingga orang menjadi apatis. Kemudian ada persepsi yang menurut saya tidak sepenuhnya benar ya, persepsi terhadap politisi ya. Kalau udah ngomong politisi pasti ada lebih banyak jeleknya gitu ya dibanding bagusnya. Padahal kan itu tadi tidak semua politisi seperti itu. Tidak semua penegak hukum jelek juga kan. Oknum ya Pak ya? Tidak sepenuhnya juga
eh, ya semua profesi ada yang Anda bilang oknum, cuman memang ini oknumnya sedikit, yang di sini Iya. oknumnya banyak. Yang Gitu ini kan ke Mas. expose, yang ini enggak gitu ya Ya. Pak ya. Jadi itu sehingga itu tadi ada yang penting ini saya pesan juga kepada kaum muda ya. Anda harus punya punya prinsip ya, yang jangan mudah terpengaruh gitu ya. Tentu prinsip-prinsip yang baik ya. Jalan itu kalau Anda mendengarkan kata orang, apalagi sekarang musim media Hoax. sosial yang Iya. luar biasa ya. Orang bisa dijadikan pahlawan hari ini, besok bisa dijatuhkan. Iya. Itu kalau kita ngikutin itu terus, bukan berarti kita nggak aware terhadap lingkungan ya. Kita perlu aware juga sebagai introspeksi diri kita. Apakah kita, tapi jangan apa-apa dilihat medsos gitu ya. Anda nggak akan bisa bekerja dan selalu ada orang yang tidak suka pada Anda, Iya, ada betul. yang juga cinta banget gitu. Pesan saya juga, jangan memuja seseorang yang berlebih. Oh. Jangan membenci orang yang berlebih juga gitu kan, apalagi mendekati 24. Jangan memuliakan quote-unquote pada seseorang sampai mati-matian gitu. Iya. Sebaliknya, jangan juga membenci pada seseorang yang sangat gitu. Karena bisa jadi yang kamu benci Itu ternyata itu yang terbaik. lebih baik dari kamu. Iya, iya. Gitu. Atau ternyata yang kita benci itu orang yang baik. Iya. Gitu. Betul, setuju. Itu Saya kira kayak ini tausiah saya ya. Iya. Iya Pak, itu sama kayak wejangan orang tua kalau dalam sebuah hubungan, jangan terlalu cinta, nanti sakit hati. Iya, Ya, kalau Pak. putus sakit Iya, Pak, hatinya betul. sangat gitu. Minum dulu Pak. Minum. Pak Johan, menurut Pak Johan nih, apa sih Pak yang masih harus dibenahi dari politik Indonesia? Pertama itu menurut saya adalah sumber daya manusianya. Jadi, ini kalau ngomong soal politisi ya, Iya. sistem rekrutmennya. Sistem rekrutmennya kan ada di partai. Iya. Jadi partai-partai ini harus prudent, harus good governance dalam Oke. mengelola partai. Karena kalau di negara kita ini kan pemimpin itu kan dicalonkan oleh partai. Iya. Kendaraannya partai ya Pak Iya, ya? sehingga partainya harus bagus. Jadi yang dilahirkan oleh partai juga harus bagus. Jadi orangnya dulu ini. Yang kedua, menurut saya ini kalau bicara hanya soal politisi, itu juga harus membenahi sistem yang sekarang ya. Sistem apa tuh Pak? Yang kemudian tidak atau menutup loophole terjadinya money politik. Oke. Tapi itu bukan hanya sistemnya, tapi masyarakat juga harus diedukasi. Iya, itu susah sih. Menuju ke sana itu tidak hanya sistemnya yang harus diubah, tapi harus diperbaiki, tapi juga bagaimana elit-elit politik, elit politik ini maksudnya juga pilkada-pilkada loh ya. Iya. Pilkada-pilkada, kemudian pilpres juga, pileg, itu mengedukasi publik bahwa memilih pemimpin, memilih anggota DPR, itu basisnya adalah kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas. Iya. Itu basisnya, bukan berbasis kepada seberapa banyak kapital yang dia punya. Kalau menurut Pak Johan sendiri, kalau pemerintahan Pak Jokowi saat ini gimana Pak? Puas nggak Pak Johan? Baik-baik saja menurut saya. Oh, puas nggak Pak? Hah? Puas. Ya saya puas karena saya pernah ada di sana kan. Oh ya, jadi orang dalam ya Pak ya, tahu Iya. gitu. Sebenarnya bukan salahnya, atau kalau ada kekurangan itu ya jangan ditimpakan kepada Presiden Jokowinya. Iya, betul. Tetapi pembantunya ini yang melaksanakan pemerintahan, keputusan memang ada Pak Jokowi, tapi pelaksananya kan pembantunya ini. Iya.
Kalau Anda tanya bagaimana pada Pak Jokowi, ya saya mendukung Pak Jokowi. Gitu. Pak Johan. Tapi kalau ngomong soal pemerintah itu kan banyak. Iya. Di bidang apa? Oke. Gitu. Berarti harus spesifik ya Pak ya? Iya. Tapi secara general baik-baik saja dan puas ya Pak ya? Baik-baik saja. Ya. Oke. Nah Pak, kan dari PDI Perjuangan ini kan terakhir tuh mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai capres ya Pak ya. Nah, kalau dari lubuk hati Pak Johan sendiri ini setuju nggak sih Pak? Nah, kalau itu kan kita kader sebenarnya tidak boleh keluar dari apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum. Ya. Nah, ketika Ketua Umum sudah memutuskan kita harus mendukung bahwa Ganjar Pranowo sebagai capres dari fraksi PDI Perjuangan, saya selaku kader PDI Perjuangan ya mendukung. Iya. Gitu. Kalau menurut Pak Johan sendiri nih, kapasitas, kapabilitas, dan integritas Pak Ganjar udah oke Pak buat jadi pemimpin? Itu sebaiknya nanti nanyanya pas kampanye. Oh gitu. Sekarang kan belum kampanye. Belum boleh. Ya, jadi belum boleh. Tapi kalau soal mendukung, apapun keputusannya Bu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, sebagai kader kita mendukung. Mendukung, oke. Kita itu Pak istilahnya tegak lurus gitu sebagai kader. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Pak Johan untuk 2024 nanti apa nih Pak, pemilu? Ya harapannya pemilu kan nanti pileg dan pilpres. Iya. Ya jangan sampai pesta demokrasi itu diwarnai oleh kecurangan-kecurangan. Kebencian. Jangan sampai menimbulkan perpecahan. Ya, ada waktunya bertanding, ada waktunya bersanding. Gitu. Jadi itu tadi pesan saya, jangan memuja dengan sangat, gitu ya. Jangan dan membenci siapapun. dengan sangat. Jangan membenci juga dengan sangat pada siapapun, karena kita tidak tahu apakah yang kita benci itu lebih baik dari atau lebih buruk dari kita. Yang kedua, kadang-kadang orang Elsa membenci seseorang gitu ya, padahal Elsa tidak kenal sama orang itu, kan jauh misalnya, kan nggak pernah berinteraksi secara langsung. Ini misalnya yang 2019 sama Pak Jokowi misalnya, kan nggak pernah berinteraksi kan. Elsa kan tahunya dari berita, dari medsos gitu ya. Nah kadang-kadang medsos, berita di media sosial itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya gitu. Sehingga kita punya kebencian atau kecintaan pada seseorang tadi itu menjadi fanatik ya, quote-unquote gitu, menjadi fanatik. Padahal itu tadi belum tentu seperti itu gitu. Nah, ini kan musimnya Piala Citra ini ya sekarang. Bagaimana mencitrakan diri ini para capres-capres ini, terutama para capres ya, calon presiden ya, kalau itu namanya capres ya, kan belum juga masuk ke KPU kan. Capres-capres ini kan ada yang terang-terangan gitu, ada yang malu-malu memoles-moles dirinya gitu ya, ada yang dengan menggunakan isu-isu untuk mengangkat dirinya gitu, bahwa dirinya bersih, dirinya. Siapa ada sih juga, Pak? Ada spill Pak? Enggak ya? Jadi pesan saya itu tadi, jangan sampai menimbulkan perpecahan, jangan sampai kemudian bahkan antar keluarga menjadi saling membenci ya, karena dengan sepupu misalnya, atau jangan kalau Anda yakin bahwa ini yang baik ya pilihlah dia gitu. Kalau menurut Anda ini yang nggak baik ya jangan dipilih gitu ya. Tapi itu jangan dikembangkan ke persoalan sehari-hari gitu. Ini pesta demokrasi 5 tahun sekali, hanya berlangsung pada karena nggak ada 5 menit kan orang. Masa gara-gara nyoblos yang 5 menit itu kemudian efeknya bisa panjang ya, sampai
orang pacaran bisa putus misalnya karena beda pilihan, jangan gitu menurut Iya, saya. Tapi saya yakin ya makin ke depan masyarakat kita akan semakin pintar ya Pak ya. ya semakin sadar, semakin bijaksana dalam memilih dalam kontestasi pileg maupun pilpres. Iya. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Pak Johan Yo. udah meluangkan waktunya di Pocil. Sehat terus Pak, lancar segala urusannya. Nanti kalau misalnya diundang lagi ke Pocil boleh ya Pak ya? Oh, saya dengan senang hati bisa menyapa In people. in people, Oh, iya. in young people. Oke, In People, terima kasih. Gue Elsa Paradila, In Today, In People's Way. Bye!